Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa dan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, utamanya mahasiswa angkatan 2017 yang semester depan akan memasuki tahun terakhir. Izinkan saya menyampaikan sejumlah arahan untuk ditindaklanjuti dalam langkah-langkah operasional yang nanti akan ada pengumuman-pengumuman dari kampus. Pertama, sudah disepakati di level pengurus program studi, pengurus fakultas, dan pengurus universitas bahwa pada tahun terakhir kegiatan pendidikan di Universitas Nahdlatul Ulama, mahasiswa akan diterjunkan ke lapangan sehingga proses pembelajaran itu berbasis kegiatan lapangan, tidak lagi berbasis kegiatan perkuliahan di masing-masing program studi. Dan ketika berada di lapangan itu hadir sebagai satu tim, sehingga proses pembelajaran itu bersifat kelompok, dan kegiatan pembelajaran kelompok itu pada akhirnya dijadikan lampiran kerja dan akan diperlakukan sebagai tugas akhir. Jadi di Universitas Nahdlatul Ulama tidak lagi dipakai istilah kuliah kerja nyata, dan proses penulisan skripsi itu sebetulnya dilakukan dengan bekerja bersama-sama menekuni permasalahan di lapangan. Itu poin yang pertama. Dan alhamdulillah yang kita rancang ini gayung bersambut atau berkesesuaian dengan apa yang diarahkan oleh Mas Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai kampus merdeka yang merdeka belajar. Jadi salah satu pesan dari Merdeka Belajar itu adalah orang harus belajar di luar program studinya, dan yang kita rancang itu adalah kegiatan bersifat lintas kelompok, mengacu pada lokalitas atau kasus atau lembaga tertentu, dan kemudian membidik masalah tertentu untuk dipecahkan bersama-sama, sehingga yang harus dilaporkan di akhir tahun pembelajaran adalah problem solving terhadap masalah yang dibidik dan disepakati dengan lembaga yang menjadi tamu, menjadi sohibul masalah dari. Sebetulnya sejajar dengan konsep kampus merdeka atau merdeka belajar, dan tahun terakhir di Universitas Nahdlatul Ulama itu pembelajarannya berbasis kegiatan lapangan, dan nanti akan ada detail-detail arahan ke situ. Yang kedua, manajemen pembelajaran itu tidak lagi mengacu kepada administrasi di program-program studi di bawah fakultas, tetapi di bawah lembaga penelitian dan pengembangan pengabdian masyarakat. Jadi LPPM Universitas Nahdlatul Ulama sedang ditata ulang, dan dalam waktu singkat akan memberikan edaran, pengarahan, proses assessment dan seterusnya. Dan oleh karena itu nanti manajemen pembelajaran itu tidak lagi dalam kendali program-program studi yang hanya membidangi bidang tertentu, karena ada tantangan yang sifatnya kolektif, dan pembelajaran yang lintas disiplin itu nanti simpul manajemennya, manajemen substansi, siapa pergi kemana, kapan, urusannya apa, dan seterusnya itu nanti ada di RPPM. Dan setelah arahan ini nanti akan ada dokumen-dokumen arahan, edaran, pendataan, dan seterusnya dari LPPM. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada semester ini kita sudah mulai melakukan persiapan-persiapan, sehingga identifikasi kegiatannya ada di mana saja, lalu tantangannya apa saja, dan siapa akan harus bersiap dalam bidang apa, mau ditaruh di mana, dan seterusnya itu harus kita selesaikan sebelum masuk ke semester yang akan datang. Dan yang ketiga, karena adanya pandemi COVID, maka kemudian kegiatan-kegiatan itu harus kita rancang sedemikian rupa sehingga sesedikit mungkin harus hadir ke lokasi. Jadi ada proses pengarahan, proses pendataan, proses penyiapan untuk terjun ke lapangan. Kalau di penyelenggara KKN ada namanya coaching, ada semacam coaching itu, dan kemudian ada proses penyiapan sebelum diterjunkan ke lapangan. Untuk bisa menulis kegiatan lapangan itu harus melakukan apa, kalau mau menghadiri pertemuan di pondok tertentu adabnya harus bagaimana, dan seterusnya itu nanti akan ada proses pengarahan. Dan
arahan-arahan ini harus selesai kita selenggarakan sebelum masuk ke semester yang akan datang. Yang berikutnya, semester depan itu selama 1 semester penuh itu didedikasikan untuk menggeluti masalah di lapangan. Sehingga siapa ngapain itu harus sudah jelas. Oleh karena itu proses penyiapan sebelum memasuki semester itu sudah harus ada kejelasan, dan full selama 1 semester itu kita belajar dari lapangan bersifat induktif. Jadi apa yang sudah kita tahu teorinya lalu kita lihat prakteknya di lapangan, dan ketika mengkaitkan praktek-praktek itu kita bisa menghasilkan pemahaman apa saja. Dan targetnya pada saat itu adalah menggeluti masalah yang sesungguhnya, dan ketika berada di lapangan itu semua hal itu harus dicatat secara digital, sehingga dengan demikian ketika di semester berikutnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu harus menjadi laporan kolektif, dan laporan kolektif itu akan menjadi lebih mudah kalau sudah tersimpan secara digital. Dan laporan kolektif itu nanti akan dipandu sehingga setara dengan skripsi. Dan nanti kita akan komunikasikan ada skripsi inovatif ala UNU yang dasarnya adalah eksperimen bersama-sama di lapangan untuk mengatasi masalah. Dan naskah yang secara kolektif dihasilkan itu nanti statusnya adalah lampiran dari materi ujian skripsi di prodinya masing-masing. Jadi ketika ke lapangan itu menggeluti masalah, tidak dipotong-potong program studinya, tetapi kemudian hasil belajar bersama, misalnya kesepakatannya itu adalah membuat yayasan itu nanti ada pengurusnya, lalu siapa membidangi apa dan seterusnya itu ditempa bersama, dan kemudian yayasan itu proses pendirian yayasan dengan pengalaman-pengalaman, dengan rencananya dan seterusnya itu dijadikan satu dokumen. Secara administratif statusnya hanyalah lampiran, tetapi justru itulah pengetahuan yang sesungguhnya yang didapat, dan itulah yang nantinya kemudian dijadikan bahan untuk unjuk kompetensi di prodinya masing-masing. Nah, yang saya sedang siapkan adalah ujian skripsi itu hanyalah ujian terhadap naskah yang naskahnya tidak boleh terlalu panjang, katakanlah maksimum 30 halaman. Tetapi isinya adalah bidang yang ditekuni dalam kerja kelompok itu, sehingga dia misalnya ilmunya adalah agribisnis, dia tidak harus mempertanggungjawabkan aspek teknologi informasi, tapi sebaliknya orang yang teknologi informasi tidak harus melaporkan aspek agribisnis, sehingga ketika ujian skripsi itu ujiannya di prodinya masing-masing, tetapi hanya melaporkan telah belajar apa secara induktif dari lapangan. Dan karena itu ekstrak dari pengalaman panjang bergelut di lapangan, itu nanti harus disajikan secara sangat singkat, dan pengetahuan bersamanya itu statusnya adalah lampiran, sehingga kalaulah orang itu sama lampirannya, yang diujikan ke prodi masing-masing itu berbeda-beda. Jadi itu kira-kira model penyelenggaraan tugas akhir. Dan proses penyusunan laporan tugas akhir itu nanti bisa mengambil bagian dari semester berikutnya, sehingga semester terakhir itu menyelesaikan hal-hal yang belum selesai di lapangan, lalu mulai menyiapkan produk bersama itu, dan kemudian nanti di ujung-ujung akhir itu menyiapkan refleksi atau temuan-temuan penting yang nanti bisa menjadi materi pembelajaran buat adik-adik kelasnya di putaran berikutnya. Dan yang secara resmi sebagai tugas akhir itu hanya menjadi naskah yang sangat pendek, dan dengan begitu harapan saya proses pembelajaran lapangan itu bermakna, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, dan lebih dari itu memudahkan kita menjadi sarjana. Itu desain tugas akhir yang harus kita siapkan mulai penyiapan ke lapangannya itu semester ini, semester berikutnya itu sepenuhnya di lapangan, dan semester terakhir itu mengkompilasi produk, dan kemudian di ujung akhirnya adalah ujian skripsi. Terakhir, karena pertaruhan kami adalah unjuk kompetensi kepada publik, dan yang paham kompetensi itu adalah lembaga yang ketempatan, maka ujian
akhir itu dilakukan dalam satu serial di lokasi itu, dan yang menentukan lulus tidak lulus itu adalah sohibul masalahnya itu. Jadi mereka sudah menyodorkan masalah dengan negosiasi dengan kami dari pimpinan universitas, dan kemudian berhasil tidak berhasil, siapa hanya ikut-ikutan siapa yang memimpin dan seterusnya itu yang menilai, sehingga yang menilai kompetensi kita itu adalah pihak ketiga. Nah, apa yang kita lakukan di lapangan dengan rangkaian proses itu saya namai secara generik sebagai Laboratorium Sosial Universitas Nahdlatul Ulama. Sehingga Nahdlatul Ulama dengan jejaring di jamaah maupun di kegiatan-kegiatan di kampus yang kita selenggarakan itu memungkinkan mahasiswa itu tampil mengukur kemampuan dan kemudian mencoba mengatasi masalah, dan penanganan masalah itu disajikan sebagai tugas akhir. Dan kalau memang pihak yang menugasi itu puas dengan pelaksanaan tugasnya dan kemudian bisa membedakan perubahan yang terjadi, maka kemudian saya insya Allah akan mewisuda kalian semua dengan bangga, dengan penuh syukur. Karena tugas saya untuk memimpin Universitas Nahdlatul Ulama adalah menyiapkan kader-kader yang dibesarkan dan kemudian membesarkan NU, baik sebagai jamaah maupun sebagai jamiah. Dan ada kegiatan laboratorium sosial yang penyelenggaraannya di simpul-simpul pondok pesantren atau lembaga-lembaga yang menjadi mitra kita, tetapi juga ada simpul-simpul yang menangani persoalan-persoalan di kampus. Misalnya kita bisa make up perpustakaan yang ada itu menjadi simpul pengetahuannya jamaah, sehingga masyarakat itu bisa mengakses rekaman-rekaman pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki. Ada juga keperluan kita untuk membangun infrastruktur TI dan kemudian kemampuan UNU untuk bisa berkomunikasi dengan jamaah itu bisa diselenggarakan oleh satu kelompok yang mengambil tantangan untuk mengembangkan sistem teknologi informasi untuk bisa melayani jamaah. Ada yang bisa mengembangkan production house sehingga ada informasi-informasi menarik, lalu lalang video-video yang berseliweran itu bisa kita cermati, lalu kita bisa bikin counter naratif dan seterusnya. Sehingga dengan begitu insya Allah UNU bisa mengatasi masalahnya justru dengan membanggakan mahasiswanya, sehingga yang menjadikan pantas di wisuda itu adalah kemampuan mengatasi masalah, bukan masa sedunia yang telah terlampaui atau jumlah jam yang telah ditempuh semata. Mudah-mudahan Allah meridhai inisiatif kita, dan saya menunggu kesediaan saudara untuk mengikuti perintah-perintah lanjutan dari kampus dalam waktu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.